selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di pagi hari ini lewat ibadah doa pagi. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang antusias memuji menyembah Tuhan pagi hari ini? Mari sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena kami sadari begitu Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai sepanjang malam yang kami lalui. Tuhan sudah menyertai sepanjang hari yang kami lalui. Bahkan pagi hari ini ketika kami mengawali hari kami mendapati tubuh kami sehat dan kuat semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Allahku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau besar Tuhan, segalanya hanya Engkau Kau Tuhan. besar, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Hanya Allah Engkau yang selalu Tuhan, ada di setiap langkah Hanya hidup Engkau kami, Tuhan. Allah yang selalu menjagai kami, Kau Ya Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat penjagaanmu Tuhan. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Kau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik. haleluya. Haleluya. Kau Allah, Kau Raja atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau jaga
Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ini kami datang berserah kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Amin, amin, amin. Allah Haleluya, haleluya. Allah yang beserta kami, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan kami Tuhan, Kau sanggupkan kami bertahan, sebab Kau Allah Immanuel. Orabaya shekenaya rala namaya takarala namaya se. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kiarala namaya takarala namaya shekenaya rala namaya se. Haleluya. Terima kasih Allah Immanuel. Terima kasih Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami, Allah yang selalu berjaga-jaga dan selalu ada bersama dengan kami apapun yang kami alami. Kau kuatkan kami, Kau sanggupkan kami melewati badai langit biru. Kau harapan dalam bersama kami, kesesakan, Kau cahaya hidup kami. Oh, ya ralabaya shekenaya Haleluya, ya rabaya shekenaya ralanamaya takaralabaya. Terima kasih Allah Immanuel. Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Shikarapata karala nabaya rabaya shikina bahaya ral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 abaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiaralabaya rabaya ral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 abaya rabaya shikina bahaya ral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 abaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel,
Engkau Allah besertaku. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sungguh kami kagum Tuhan, caramu menyertai kami lewati badai kehidupan ini, lewati kesesakan hidup ini. Engkau kuatkan kami untuk bertahan. Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu pagi hari ini. Biar kami singkapkan, kami buka hati kami dan Kau singkapkan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Nah saudara, pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat dengan satu topik, yaitu mengenai Immanuel. Saudara, kita sering mendengarkan kata-kata Immanuel. Bisa ketika kita berdoa mengucapkan kata Immanuel, atau kita mengucapkan selamat kepada orang lain dengan kata Immanuel. Nah, kata Immanuel secara eksplisit di dalam Alkitab disebutkan secara 3 kali. Dimulai dari kitab Nabi Yesaya, ketika pertama kali menubuatkan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kemudian digenapi di dalam kitab Matius 1 dengan Kristus Sang Immanuel lahir ke dalam dunia. Nah, Immanuel itu artinya Allah beserta kita secara harafiah. Tapi apakah yang dalam benak kita memang Allah itu menyertai kita terus? Nah, kita ingin mengetahui pagi ini, Immanuel itu konsepnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan Immanuel dalam keseharian kita? Nah, saya ajak pagi hari ini kita melihat dalam satu ayat Ulangan 31 ayat yang ke-8. Nah, dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8 disebutkan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di dalam terjemahan lain lebih jelas sudah dikatakan, Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Tuhan yang akan menolong engkau dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, tetaplah tegar dan kuat. Nah, di kata ini yang mengenai menyertai engkau, itu adalah dalam terjemahan dikatakan He shall will with you, atau berjalan denganmu. Dalam kata yang asli dikatakan Allah berjalan dengan engkau. Penyertaanmu itu adalah dikatakan Immanuel atau Im. Artinya adalah dengan atau bersama dengan. Nah, konsep kata Immanuel dan Im adalah sama, saudara. Nah, Im itu menunjukkan ada suatu hubungan kedekatan, ada suatu persekutuan, ada suatu kebersamaan antara kedua belah pihak. Im juga menunjukkan bahwa ada satu relasi yang kuat, hubungan yang erat dan personalis antara Tuhan Allah dengan umat yang dikasihinya. Dan ini bukan suatu hubungan yang formal sekali, seperti Sang Pencipta dengan ciptaannya. Tetapi Tuhan yang Im itu adalah Tuhan yang ingin terlibat, hadir di dalam kehidupan pribadi umatnya. Nah, konsep Im itu juga menegaskan bahwa Tuhan itu tidak memimpin dari kejauhan saja, tapi Tuhan itu dekat dan hadir di dalam kehidupan umatnya. Nah, di dalam kebersamaan itu akan memunculkan kemudian yang namanya rasa aman, ada perlindungan, dan rasa damai sejahtera. Konsep Im
juga menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu hadir di dalam perjalanan hidup umatnya dan bersama dengan umatnya menghadapi setiap tantangan dan masalah. Allah bersedia menyatakan pertolongan bagi umatnya. Tuhan itu memakai seorang yang bernama Musa. Melalui mulut Musa disampaikan perkataan Tuhan. Sehingga ketika Musa berkata kepada Yosua dan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ketika tampuk pimpinan berpindah daripada Musa kepada Yosua, ketika mereka harus memasuki satu tanah yang masih asing bagi mereka, maka di situ ada Allah yang berkata dan berfirman kepada umat yang dikasihinya. Dan dia berkata, ia adalah Allah yang Immanuel atau Allah yang beserta dengan bangsa pilihannya. Dimulai dengan kata Tuhan berjalan di depan bangsa pilihannya. Jadi ketika bangsa Israel ada perjalanan kemanapun, maka Allah Immanuel itu Allah yang menyertai bangsa ini. Bersama dengan pimpinan Musa, bersama dengan pimpinan Yosua, bersama dengan pimpinan siapapun juga semuanya, maka Allah terlibat langsung di dalam segala hal untuk menyertai umatnya. Termasuk ketika mereka akan memasuki tanah yang asing, Tuhan tidak sekalipun meninggalkan mereka, bahkan Allah berjalan di depan mereka. Nah saudara, penyertaan Tuhan itu 24 jam dalam satu hari, atau 7 hari dalam satu minggu full. Artinya tidak ada hari libur atau cuti. Nah Tuhan itu memberikan janji kepada umatnya dan setiap umatnya akan menerima janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup mereka ketika mereka percaya dan menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Allah sendiri. Nah mari kita lihat lebih jelas di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Nah di dalam kitab Keluaran 13 ayat yang ke-21 katakan demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah saudara, Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu selama 40 tahun. Nah itu membuktikan bahwa 40 tahun itu bukan waktu yang pendek. Waktu yang lama sekali. Tapi tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Nah wujudnya demikian, ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan menyertai mereka dalam wujud yang awan dan tiang api. Ketika siang hari mereka berjalan di padang gurun, ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka berjalan di malam hari, ada tiang api yang memimpin mereka, mereka menjadi tidak kedinginan. Ada kehangatan, ada penerangan yang Tuhan berikan, sehingga mereka bisa tetap berjalan dalam pimpinan dan rancangan Tuhan. Nah, Allah Immanuel itu menyatakan Allah tidak akan meninggalkan mereka dan Allah akan menolong umatnya. Statement di depannya dibudali dengan kata jangan takut. Jangan takut itu membuat mereka tetap tegar dan kuat ketika mereka akan melangkah. Tetap tegar dan kuat ketika mereka sedang menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan mereka. Dan jangan takut ini karena mereka yakin Tuhan berjalan di depan mereka. Saudara, ada satu kisah di bulan Desember tahun 2004. Itu terjadi suatu bencana yang sangat besar, yaitu bencana tsunami yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang ada di dalamnya. Saudara, bencana tsunami ini terjadi dan merenggut nyawa ratusan ribu jiwa dan kehancuran total di berbagai wilayah. Ketika bencana tsunami ini terjadi, ada seorang ibu yang bernama Maria. Dan gelombang pertama tsunami yang datang itu tanpa ada peringatan,
tiba-tiba muncul air naik sedemikian cepatnya. Sedangkan Maria bersama dengan anak-anaknya, sekeluarga sedang tinggal di dalam rumahnya. Sehingga mereka mengalami kondisi yang kacau. Mereka merasa sangat takut ketika kejadian itu terjadi. Namun di tengah kepanikan keluarga ini, Maria mendengarkan ada suatu suara yang berkata di dalam hatinya, yaitu suara Tuhan, yang berkata, "Jangan takut, aku besertamu." Nah, ketika Maria melihat air di luar makin lama makin meninggi, dia kemudian melihat dan menemukan suatu rumah yang kosong, yang terangkat karena diterjang banjir yang sangat keras. Dan di rumah kosong itu Maria bersama keluarganya bisa berteduh. Dan rumah yang kosong ini sangat kuat, kokoh. Sekelilingnya boleh hancur, tapi rumah ini tetap kuat. Waktu berjalan berlalu, ketika bencana tsunami itu kemudian surut, Maria mulai melihat keluar. Dan dia terkejut melihat bahwa begitu banyak korban jiwa yang meninggal. Dan kerugian yang begitu besar. Tapi yang menarik yang dialami oleh Maria, saat kejadian itu terjadi, Maria merasakan damai sejahtera yang sangat luar biasa, sehingga tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Maria menyatakan bahwa dia merasakan Tuhan itu hadir di dalam hidup dia. Bahkan ketika dia merasa kehilangan, di situ dia menerima ada harapan-harapan baru dalam hidup Maria. Dan Maria itu merasakan Allah tidak pernah meninggalkan hidupnya, walaupun kehilangan yang dialami sangat besar. Dan Allah yang disebut dengan Allah Immanuel, itu benar-benar hadir, dekat dengan Maria dan anak-anaknya. Sehingga keluarga ini bisa merasakan Allah Immanuel ada dalam hidup mereka. Saudara, tahun 2025 itu baru kita masuki dan kita lalui beberapa waktu. Kita lewati, ada banyak hal yang terjadi. Dan masih ada banyak hal yang harus kita perjuangkan. Ada hal yang tidak mudah di dalam keluarga kita. Ada hal juga yang tidak mudah di dalam pekerjaan yang saudara sedang kerjakan. Namun percayalah saudara, Allah yang disebut dengan Allah Immanuel, itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah ada di depan kita. Allah Immanuel adalah Allah yang sanggup memberikan kekuatan pada setiap kita semua. Sehingga kita bisa tetap tegar dan kuat. Saudara, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menolong kita. Dia punya berbagai macam cara dan waktu yang sudah Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yang pasti bagi kita sebagai orang percaya adalah percaya kepada Dia dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Penyertaan Tuhan yang tidak terbatas itu nyata dalam hidup kita semua. Amin. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mendengar tentang renungan Allah Immanuel. Kami melihat pribadi Tuhan yang itu bukan sekedar konsep atau sekedar suatu teori, tapi sesuatu yang nyata dan dirasakan dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya pagi ini sebelum kami melangkah lebih jauh di dalam pekerjaan yang kami lakukan, ataupun keluarga kami memohon kepada Engkau Allah Immanuel. Tuhan, berjalanlah di depan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukan hanya itu, Engkau Tuhan yang bersedia menolong kami. Sehingga ketika kami menghadapi apapun juga dalam hidup kami tidak takut karena Tuhan bersama kami. Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Bukan suatu kata-kata saja, tapi kami merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup kami, menyertai, membimbing, dan menuntun kami. Perjalanan 2025 masih cukup panjang yang akan kami lalui. Tapi kami tahu Allah Immanuel itu berjalan di depan kami. Dan Dia tahu apa yang sedang kami rasakan. Dia tahu apa yang sedang kami hadapi. Kali ini hamba berdoa, tetap tegar, tetap kuat menghadapi apapun juga yang ada di depan, yang mungkin bisa menghadang perjalanan kita di tahun 2025 ini. Karena ada Allah Immanuel. Dia berjalan di depan kita. Dia akan memberikan pertolongannya kepada setiap kita semua. Pagi ini setiap apapun yang ada dalam hidupmu, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Bapa, jamah mereka, Allah Immanuel. Allah Immanuel. Nyata mujizat dan kuasa-Mu. Dengan segala caramu yang tidak terbatas dan waktumu yang tidak terduga. Tapi kami tahu bahwa Allah Immanuel itu sanggup menyertai dan menolong kami. Bekerjalah, bekerjalah Allah Immanuel. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.